Pesantren Tegarejo ini atau lebih dikenal dengan nama Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegarejo ini didirikan tahun 1944. Kelihatan sekali bahwa pesantren Tegarejo ini ingin mencoba merangkum apa yang dilakukan Pondok Pesantren Salaf ini. Boleh dikasih gambaran sedikit apa yang terjadi dengan lingkungan hidup dan sekitar Merapi setelah letusan? Ada ancaman, ada kapasitas, ada kerentanan. Yang kedua ini aspek ekologi atau ekosistem. Jadi potensi sumber daya alam Merapi itu cukup luar biasa. Salah satunya sumber daya air, ada sumber daya hutan. Pesantren dengan sekolah di luar itu karena di sini diajarkan doa-doa yang di luar itu nggak diajarkan doa-doa yang sakti gitu. Tetapi Tegarejo memang menganggap penting tadi yang disampaikan Mas Jadul, tafakuh fiddin. Maka kita memang pendalaman pemahaman agama. Ini yang dibutuhkan ke depan. Di samping kita juga tetap membuka pintu tentang tadi persoalan SDM tadi. SMK kita juga ada jurusan teknologi informatika, bagaimana teman-teman mengenal jaringan komputer. Ini persoalan SDM yang dibutuhkan untuk pertarungan abad 21. Mulai tumbuhnya pesantren mulai abad 15, abad 16 itu memang mula-mula memang tumbuh menjadi bagian dari problem solver ya, menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat gitu. Jadi ketika mengajarkan agama pun sebenarnya agama yang menjadi bagian dari solusi mengatasi masalah-masalah di dalam masyarakat, sehingga memang tumbuh. Jadi bahasanya memang tidak pesantren enggak mencakup semua ini, tapi memang itu tumbuh berdasarkan biasanya di dalam proses ya. Sosial itu adalah sejarah peradaban masyarakat Merapi yang ada di seputaran Merapi, baik di Jawa Tengah maupun juga di Yogyakarta. Memang pasca erupsi ini ada beberapa perubahan yang cukup signifikan, khususnya yang kemarin terkena dampak secara langsung. Ya memang kita akui ini memang masih butuh sosialisasi yang lebih, karena pesantren hari ini kan berjalan secara natural saja. Kita nggak pernah promosi, nggak pernah kampanye dan lain sebagainya. Padahal hari ini kalau kita ngomong lembaga pendidikan yang paling safe, paling aman adalah pesantren. Pak Jadul, bagaimana Anda melihat? Apakah memang demikian pesantren bisa jadi alternatif? Iya, jadi begini ya. Pada mulai sebetulnya ada semacam perlombaan, sebetulnya saya menangkap kompetisi antara pesantren dengan realitas zaman yang berkembang di luarnya. Itu sebetulnya ketika kolonial Belanda sebetulnya mulai sebelum kolonialisme ini begitu mengakar gitu, itu pesantren itu satunya pendidikan utama di dalam masyarakat gitu. Lalu kolonial Belanda menganggap pesantren ini ancaman, lalu membuat banyak kebijakan-kebijakan di mana pesantren dicitrakan sebagai kolot, sebagai ketinggalan zaman. Lalu lulusan pesantren nggak punya ijazah yang bisa untuk masuk perguruan tinggi misalnya, pegawai, menjadi pengusaha dan seterusnya. Itu lebih berat ya Mas lebih berat, haram atau berdosa dan sebagainya, harusnya lebih ditekan ke sana, dan itu sudah banyak sekali diajarkan di pesantren menurut saya. Nah yang kedua, sebenarnya di ajaran pesantren sendiri banyak ilmu-ilmu lingkungan yang sebenarnya bisa ditransformasikan juga. Jadi kalau misalnya mau ngambil air wudhu, mesti kan juga airnya juga harus suci gitu ya. Nah itu juga hubungannya dengan kebersihan air dan sebagainya. Jadi kalau air tercemar dan sebagainya itu juga menjadi tanggung jawab juga. Jadi kalau misalnya ada air tercemar, walaupun bisa tayamum gitu, tetapi ini kan memberikan satu pendidikan bahwa pentingnya bagaimana menjaga air. Lalu yang kedua, hubungannya juga dengan ya di tempat sholat juga itu harus bersih juga dan sebagainya. Itu hubungannya juga dengan kebersihan juga. Maka ini sebenarnya menjadi satu rangkaian poin-poin penting aktivitas keseharian. Itu sebenarnya mengandung ilmu lingkungan yang bisa saya katakan sisi agama dia juga iya, sisi formal sekolah kenegaraan juga iya.